TNI tidak boleh berbisnis ya? Institusi TNI tidak boleh berbisnis. Orangnya? Boleh. Boleh. Berusaha ya, bukan bisnis. Berusaha. Ini berbahaya. Yang saya katakan tadi. Kalau dapat Panglima TNI yang otak bisnisnya jalan, ya kan? Kemudian dia manfaatkan undang-undang semuanya boleh berbisnis. Kenapa tiba-tiba muncul ini? Maka kemudian banyak orang yang mengatakan tampaknya ada upaya untuk memediasi atau memberikan landasan bagaimana kemudian banyak TNI, anggota TNI, terutama yang berpangkat yang berbisnis. Melihat TNI, jangan melihat TNI, tapi melihat institusi negara. Yang abang maksud adalah? Ya kepolisian. Oke. Terus aja kepolisian. Dia bisa di mana-mana. Kenapa TNI tidak? Sama-sama lembaga negara. Ada banyak isu yang semua pihak begitu berhati-hati membahasnya, sebab menjadi tidak sederhana ketika berdampak kemana-mana. Salah satunya menyangkut dengan isu tentang TNI. Kebetulan saja di forum saya ini sudah beberapa kali saya mengangkatnya. Yang paling saya ingat itu adalah dengan Pak Salim Said. Sebelum meninggal, almarhum mengatakan bahwa kelelahan demokrasi itu bisa membuat TNI kembali ke panggung politik. Terakhir, Mbak Jaleswari Pramodawardhani, mantan Deputi KSP, berbicara banyak tentang revisi undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Salah satunya undang-undang TNI ABRI. Polri maksud saya. Ada satu isu yang agak krusial dan sudah mengemuka, menyangkut soal apakah TNI dan dalam hal ini adalah anggota TNI itu boleh berbisnis. Debatable. Maka kemudian saya mengundang mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Tentu saja beliau layak kita ajak bicara sebagai mantan pimpinan tertinggi TNI. Dan masalahnya adalah memang sudah banyak simpang siur sikap nih. Juga dari seorang mantan Panglima juga yang sudah mengatakan bahwa mendukung. Tapi ada yang mengatakan tidak mendukung segala macam. Saya ingin kita mendiskusikan ini. Ini adalah bentuk dari bagaimana kita mencintai organisasi ini. Saya sapa tamu saya dulu. Jenderal, terima kasih sudah hadir ke sini. Terima kasih sudah diundang. Ini yang kedua kalinya Bang ya? Ya. Ini yang kalinya. Oke. Beberapa tahun yang lalu. Oke. Itu pembukaannya Bang. Sebenarnya ini dimulai dari langkah pemerintah bersama dengan DPR membahas atau rencana merevisi 4 undang-undang. Pertama itu adalah undang-undang tentang kementerian yang membuat orang berpikir, oh tampaknya menteri nantinya tidak lagi 34. Mungkin bisa sampai 40 atau sampai 41, 42. Yang kedua adalah undang-undang tentang MK kalau saya nggak salah. Yang ketiga itu undang-undang tentang penyiaran. Di mana salah satu yang terancam itu ya saya ini. Alternatif media ya. Dan yang paling banyak mendapatkan perhatian itu adalah revisi undang-undang TNI Polri. Banyak poinnya. Coba tampilkan. Pasal 53 misalnya. Ini soal usia TNI ya. Ada yang setuju, ada penambahan, ada yang tidak. Kami sudah pernah membahas di sini. Oke. Yang kedua adalah untuk jabatan fungsional. Itu sampai 65 tahun. Kemudian yang ketiga, dapat diperpanjang dinas keprajuritannya maksimal 2 kali dan ditetapkan dengan keputusan presiden. Ini menyangkut. Itu sudah ada kan ini? Ya. Ini menyangkut dengan akan memperbesar hambatan terutama untuk karir di adik-adik mereka yang sedang memimpin. Yang keempat adalah perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dengan ayat 3. Itu pasal 53. Coba pasal 47-nya. Ini. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik. Jadi hanya ada 10 Bang. Realitasnya sekarang ini tidak lagi 10. Ada banyak.
Ini yang direvisi nih kan? Ini yang akan menjadi direvisi nantinya. Iya, karena tadinya kan cuma sedikit itu kan? Iya, oke. Nah, maka kemudian beredarlah berbagai dokumen di mana kemudian ternyata seperti yang pembukaan saya tadi coba tampilkan. Ini dia. Ada poin-poin krusial nih pada revisi Undang-Undang TNI, Bang. Yang semula misalnya kedudukan TNI semula dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Nah, kemudian draftnya adalah TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. Butuh sedikit penjelasan menyangkut soal itu ya. Kemudian Wakil Panglima TNI, akhirnya ada Wakil Panglima TNI lagi, Bang. Terakhir kan kalau saya nggak salah masa Pak Wiranto ya. Pak Fahru Rozi bukan? Fahru Rozi? Ya itu dia. Oke. Kemudian yang ketiga adalah duduki jabatan sipil. Nah itu tadi yang turunan dari pasal 47 tadi itu. Prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hari ini tampaknya itu menjadi sering dibicarakan. Kemudian prajurit aktif dapat menduduki jabatan terbatas pada 10 kantor lembaga. Draftnya ternyata maju. Situasinya. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian. Jadi tidak lagi disebutkan 10. Di mana saja dianggap dibutuhkan gitu ya. Oke. Kementerian lembaga yang membutuhkan tenaga. Ya. Oke. Sekarang kemudian keempat batas usia pensiun tadi sudah saya sebutkan. Kalau pada bagian ini banyak sekali protes karena itu tadi terjadi sumbatan baru gitu ya. Kemudian yang kelima hapus larangan prajurit berbisnis. Nah ini dia. Yang semula prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Nah usulannya adalah penghapusan larangan prajurit berbisnis. Ini terutama dari pendapatnya Pak Kresno ya, Kepala Pembinaan Hukumnya TNI. Bang, pertanyaannya. Abang setuju TNI berbisnis? Jadi Abang setuju TNI berbisnis? Ya. Saya tidak setuju. Kalau TNI berbisnis, boleh dong TNI minta KP. Bagi-bagi ya. Batubara. Ya. Iya kan? Kalau TNI berbisnis, ya kan? Bisnis loh, saya kira bisnis. Dari yang kecil dulu. TNI akan merintahkan kepada Pangdam, Panglima untuk minta gubernur KP-KP, untuk minta gubernur tanah untuk kelapa sawit, segala macam. Judi online bisnis nggak? Bisnis itu. Iya. Kenapa TNI nggak bikin judi online? Bisnis itu. TNI terorganisir, punya disiplin, ya kan? Rantai komando, Rapi organisasi. punya senjata. Siapa yang akan melarang? Bisa jadi lama-lama TNI jual narkoba. Ya. Iya kan? TNI sebagai organisasi dan memang perlu banyak duit. Karena kalau sudah TNI banyak duit, maka TNI akan membeli undang-undang. TNI akan membeli undang-undang. Membeli undang-undang. Ya. Oke. Bang, satu komisi berapa sih? Gak bisa dibeli, bohong. Saya berani ngomong seperti ini, gak bisa dibeli, bohong sekarang. Semua yang diam ini kan karena uang. Karena ujung undang-undang kita ini ya kapitalis. Jadi presiden gak punya duit, gak bisa. Popularitas, bukan smart. Kebetulan kita dapat Pak Prabowo ya. Sania tinggal Pak Prabowo. Coba bayangin. Kan gitu. Karena begitu kita semuanya ini sekarang semua yang punya uang pemenang. Bisa beli media jadi populer. Iya kan? Bisa bayar semuanya kayak gitu. Ya. Itu uang itulah institusi negara ya yang dilatih, dididik, diorganisir, dipersenjatai, dilindungi oleh undang-undang, sangat berbahaya. Dia bisa berbuat apapun juga, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Siapa yang punya uang dia. Oke. Nah ini saya bilang. Jadi bukan hanya TNI, institusi negara, polisi juga sama. Gitu. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau prajurit itu harus membedakan antara bisnis dengan usaha. Harus dibedakan. Harus bedakan. Yang mana bisnis, yang mana usaha. Contohnya, saya sebagai prajurit TNI, saya bikin suatu perusahaan trading, saya bikin bank, nggak boleh, nggak boleh.
Tapi kalau usaha, saya bikin kerajinan tangan, rupanya kan, las-lasan, pagar-pagar karena saya seorang seni kayak gitu. Kemudian saya mampu bikin kue, jualan kue di warung saya buka warung. Ada waktu senggang mungkin usaha, bukan bisnis tapi usaha, ya kan? Dengan kemampuan saya, mungkin saya ya kasar-kasar ngojek lah, gitu, ya kan? Di asrama saya buat warung-warung kecil 9 bahan pokok. Kan beda dengan bisnis tuh, Bang. Tapi kalau saya trading, saya ikut saham perusahaan besar, itu yang tidak boleh. Karena saya sebagai tentara, saya bisa memanfaatkan. Tapi kalau seandainya saya buka warung, pengaruh apa saya sebagai tentara? Nggak ada. Sebagai organisasi itu kan tidak ada. Saya ngojek nggak boleh kayak pakai dinas. Takut cuma ngojek. Jadi bedakan antara bisnis dengan usaha. Dalam konteks ini bacaannya Pak Gatot seperti apa? Coba tampilkan. Yang mana itu? Yang kelima tadi itu. Ya. Nah ini kan tulisnya prajurit, dilarang terlibat kegiatan bisnis. Disinilah seharusnya sebenarnya kalau tidak dihapus, peraturan Panglima bisa menjelaskan. Berdasarkan undang-undang ini, Panglima membuat peraturan. ya berdasarkan undang-undang TNI ini, ya kan, jelaskan kalau bisnis itu seperti ini, usaha itu yang bisa dilakukan. Seperti apa detailnya, Bang? Ya contohnya begini, kegiatan menjual, membeli, menyediakan, memproduksi barang-barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, mencapai. Jadi kan itu kan usaha. Tapi kalau bisnis kan lebih besar, lebih luas lagi kan. Jadi kalau namanya kan begini, ini semuanya kan sebenarnya untuk menghilangkan opini publik, kan gitu. Bahwa prajurit itu samakan dengan institusi. Oke. Iya kan? Bang, kalau namanya prajuritnya bisnis itu termasuk usaha juga tidak boleh. Berarti ini nggak boleh apa-apa. Ya, kita buat jadi sederhana pendekatannya. Iya. Kita diskusikan ya, Iya. Bang ya. Yang tidak boleh itu adalah menginstitusionalisasi bisnis. Ya. Di mana melibatkan anggota TNI. Iya. Misalnya saya sebagai anggota TNI, apapun pangkat saya, kan semuanya prajurit TNI kan, itu mendirikan perusahaan, melakukan negosiasi dengan para pihak, yang kemudian dipikirkan risikonya saya melupakan diri saya sebagai anggota TNI dengan tupoksi saya gitu. Itu dilarang. Tapi yang menurut Abang boleh itu adalah berusaha. Yeah. Misalnya menjadi tukang ojek atau apa ya. Yeah. Karena sempat Pak Kasat, Pak Jenderal Maruli mengatakan ini banyak anggota TNI yang ojek ya untuk menambah pendapatan keluarga. Logika ini yang mana yang Abang terima sebagai mantan Panglima TNI? Yang pertama tadi saya logika itu saya terima, ya kan, bahwa kalau anggota TNI membuat suatu perusahaan yang Abang bilang ini, saya nggak kerja itu, nggak kerja, dan saya bisa menggunakan sebagai institusi TNI itu mempengaruhi. Tapi kalau usaha kan tidak, gitu. Usaha itu lebih kecil dari bisnis gitu ya. Usaha itu tidak. Usaha hanya mendapatkan tambahan dalam menggunakan apa yang ada pada diri saya, tidak banyak melibatkan orang. Tukang ojek biasa, bikin warung biasa, ya kan? Saya bisa bikin kerajinan pagar di rumah, setelah biasa nggak masalah. Di luar jam kerja, tidak mempengaruhi jam kerja saya, tidak mempengaruhi saya sebagai prajurit untuk mempengaruhi pengaruh saya, tidak ada itu. Nah, itu sebenarnya undang-undang ini bisa dikatakan benar apabila klausul yang atasnya bahwa TNI itu dipenuhi semuanya. Bung, sekarang gaji pokok, Bung. Saya jenderal, gaji pokoknya berapa? Coba tampilkan berapa gaji anggota TNI ini ya. Jadi ini data ini benar ya, Bang ya? Benar ini. Oke. Abang lihat saja, Bang. Ya. Abang sebagai jenderal itu gajinya berapa tuh? Ini gaji pokok ya? Itu jenderal tuh 6 juta. 6 juta. Dan ingat, Bang, tunjangan istri itu hanya 20% dari total ini ya? Cuma ini. LP-nya ya? Bukan, tunjangan. Tunjangan ya? Ini kan bujangan. Oh ya. Kalau punya istri ada tunjangan lagi 20%. 20% dari 6.000 ini. Anak? Anak kalau nggak salah
10% cuma. 10% ya. Di mana? Jadi pangkat jenderal itu sebenarnya itu hanya sekitar take home pay cuma sekitar 10-11 juta ya. Ya dengan LP segala macam. LP ya di atas sekitar ya. Sekitar belasan lah. Oke. Ya. Jadi apa yang dikatakan undang-undang di atas buat TNI itu dilengkapi dan sebagainya, itu belum terpenuhi. Oh, oke. Belum terpenuhi. Ya, nah. Jadi ini kan undang-undang itu kan idealnya undang-undang itu kan. Jadi apabila semuanya sudah terpenuhi, nggak ada rasa lagi. Gini loh, saya mencoba untuk mengikuti alur pikiran saya yang sederhana membaca tiba-tiba ada usulan ini. Ya. Kalau ternyata seperti itu yang kita diskusikan, kan tidak perlu ada revisi undang-undangnya, tidak perlu ada larangan. Selama ini kan sudah ada, Bang. Betul. Bang, ini undang-undang itu tahun berapa, Bang? Kan gitu. Ya. 2004 kan? 2004 ya. 20 tahun yang lalu, Bang kan? Iya. Kan? Betul. Iya kan? TNI menunggu 20 tahun. TNI menunggu nih 20 tahun nih. Untuk perubahan. Untuk ada perubahan sebanyak enggak ada. Iya kan? Iya kan? Akhirnya TNI berpikir daripada kita melanggar seolah-olah melanggar undang-undang karena TNI bilang bisnis itu istilahnya saya ngojek pun dianggap bisnis. Orang kan gitu. Kadang-kadang kan sok-sokan kan. Lu kemana? Bisnis. Padahal ngojek. Jadi ini kan sebenarnya upaya. Upaya agar publik itu bisa mengetahui bahwa TNI itu tidak melanggar aturan. Sebenarnya gini, sekali lagi Bang, saya ulangi. Sebenarnya itu publik itu sudah menerima situasi itu loh. Sudah. Maksud saya gini. Tidak ada penayak, ada protes kok. Saya tampaknya harus membuka diri lebih banyak ini. Saya ini kan anak tentara, Pak. Pangkatnya bapak saya itu pensiun sersan 1 di pasukan yang tanpa pangkat. Dulu kami miskin betul dan bapak saya itu akhirnya harus berkebun. Kebunnya itu menghasilkan banyak macam ubi segala macam. Dia jual itu. Bagi saya pribadi itu bukan bisnis, itu adalah usaha. Tapi kan itu sudah berlangsung dan tidak ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba muncul ini? Maka kemudian banyak orang yang mengatakan tampaknya ada upaya untuk memediasi atau memberikan landasan bagaimana kemudian banyak anggota TNI, terutama yang berpangkat yang berbisnis. Ini bisa dipahami nggak pendekatan seperti ini? Saya pikir logika berpikir itu masuk akal saja. Jadi revisi seperti ini dilakukan, ya kan? Ini satu sudah berjalan 20 tahun. Oke. Yang kedua, yang sekarang ini banyak permasalahan. Undang-undang ada, tapi turunannya itu yang tidak segera dibuat. Maksudnya abang turunannya itu lengkapi peraturan dong. Pemerintah, ya peraturan tentang ini kan harus dibuat lagi kan gitu, Pak. Nah itu yang perjelas. Sebenarnya kalau sekarang ini undang-undang lama tuh nggak ada masalah. Nggak ada yang pernah protes, ya kan? Mengapa harus seperti ini? Karena masyarakat makin maju nih, ya kan? Kemudian penjelasan antara bisnis itu apa sih sebenarnya gitu. Nanti dibilang kita jualan di warung bisnis, ojek bisnis. Kan sebenarnya kan undang-undang ini logika berpikir saya untuk memperjelas agar TNI ini kan di kantongnya kan undang-undang, ya kan? Jangan sampai TNI dituduh melanggar undang-undang. Ini nanti ada kaitannya lagi dengan lembaga-lembaga yang tadi nih. Jadi TNI itu sudah melanggar undang-undang. Dengan adanya Bakamla, TNI di Bakamla, ya kan? Karena undang-undangnya hanya berapa tadi? 10. Ada organisasi baru, tidak segera direvisi. Kalau nggak salah di 2015 kita sudah mengajukan revisi itu, balik nggak pernah di. Kita akan sampai ke situ, Pak Jenderal Gatot. Kita masih ini dulu nih. Saya harus memediasi pikiran publik. Apa alasan kemudian munculnya ini? Dari di kacamata dan di memori para pengamat politik mengatakan tampaknya ada upaya untuk memberikan karpet merah bagi TNI untuk maju selangkah juga dalam hal bisnis. Ya, terutama kepada beberapa elit yang memegang jabatan kira-kira. Itu ada pikiran banyak seperti itu. Sementara pada bagian yang lain ada yang mengatakan enggak kok sudah berlangsung seperti biasanya kok, apalagi yang harus dimediasikan gitu ya. Maka kemudian saya ingin diskusi kita ini memberikan sebuah perspektif yang jelas kepada masyarakat. Sebenarnya
kebutuhan TNI menyangkut dengan bisnis itu seperti apa, dan kemudian seberapa jauh anggota dan atau aparat atau prajurit itu dilibatkan. Mungkin kita fokusnya di situ, Pak Gatot. Ya. Tapi kalau namanya revisinya urusan penghapusan larangan berbisnis, ya kan, terus tidak ada dimasukkan institusi TNI tidak boleh berbisnis, itu bahaya. Bahaya juga. Bahaya. Ya, kalau hanya coba menghapus larangan prajurit berbisnis, ya kan. Tetapi tidak ada dalam klausul itu bahwa TNI pun tidak boleh berbisnis. Saya sebagai Panglima TNI begitu nggak ada undang-undangnya, kenapa saya nggak berbisnis? Kenapa nggak saya minta KP tadi saya bilang itu? Yeah. Ini berbahaya yang saya katakan tadi. Kalau dapat Panglima TNI yang otak bisnisnya jalan, ya kan, kemudian dia manfaatkan undang-undang semuanya boleh berbisnis. Abang orang punya duit, saya tawarin, bikin dong penerbangan. Saya punya bandara. Ya. TNI punya bandara banyak gitu. Ya. Oke. Ya kan. Lebih besar lagi tadi saya katakan lagi. Di mana-mana TNI punya itu KPKP itu bisa diambil. Habis itu begitu kita ini banyak duit nih. Apalagi mau kita buat undang-undang apa lagi yang mau kita revisi? Oh, bisa lanjut kemana-mana barang itu ya? Bisa lanjut kemana-mana. Oke. Ya kan. Bikin lagi undang-undang. TNI boleh buat partai. Saya punya uang kok. Dia kuasai. Siapa yang punya uang? Ini Bang, lembaga negara, ya kan, baik polisi TNI, dilatih, dididik, diorganisasi, dipersenjatai, dilindungi dengan undang-undang yang saya sampaikan tadi, Bang. Negara dikuasai, Bang. Itulah yang jadi kekhawatiran dari dulu kan itu. Jadi usulan semacam ini adalah menghapus larangan prajurit berbisnis, ya. Tetapi TNI dilarang berbisnis sebagai organisasinya. Organisasinya dilarang berbisnis. Iya. Karena memang sudah seperti itu dan kita memang tidak pernah memikirkan. Bang, saya nggak tahu ya, tapi di dalam undang-undang semuanya ini hanya tertulis ini loh. Hanya tertulisnya seperti ini. Jadi kalau ini dihapuskan, multitafsir. Ada kok undang-undangnya, pasal berapa tadi saya lihat Bang ya. Soalnya bicara undang-undang harus lihat ini Bang. Iya. Pasal 39, prajurit dilarang terlibat dalam politik praktis segala macam terus berbisnis, kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis. Iya. Prajurit TNI. Bukan institusinya. Bukan institusinya. Memang harus bersyukur kita Bang, bersyukur kita dapat panglima-panglima yang nggak neko-neko, nggak apa-apa. Ya kan? Sebenarnya juga TNI berbisnis sebenarnya. Kan ada beberapa lembaga bisnis di dalam TNI kan. Koperasi inilah segala macam. Kalau koperasi itu kan dilindungi undang-undang. Iya. Iya kan? Betul. Iya kan? Dia mengumpulkan. Jadi koperasi di satuan itu Bang, menyiapkan simpan pinjam, menjual untuk anggotanya sendiri dengan bisa mengambil dengan berhutang. Iya, kali itu ya. Iya. Tapi sebenarnya saya ya terpaksa harus berhati-hati nih. Iya. Seharusnya menyiapkan catatannya dan sebenarnya ada gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah sebenarnya publik itu bisa dengan mudah menemukan apa itu namanya itu contohnya yayasan. Itu isinya purnawirawan semua loh Bang. purnawirawan. Purnawirawan semua nggak ada yang aktif, nggak boleh. Nggak boleh aktif. Yayasan yang seperti Universitas Ahmad Yani, universitas itu nggak ada. Semua pensiunan ya? Pensiunan semuanya. Kecuali koperasi melaksanakan amanat undang-undang gitu. Bahwa kemudian ternyata kita terdengar bahwa ada apa itu bisnis di sana sini itu adalah personal ya. Personal. Oke. Nggak ada, saya jamin. Nggak ada. Kalau ada pun tidak melanggar undang-undang. Itu tadi ya. Nah, Oke, kalau begitu, saya kembali lagi pada pertanyaan yang krusial, Pak Jenderal Gatot. Kenapa tiba-tiba ada pikiran seperti ini? Ya, kalau saya berpikiran positif, Ya. berpikiran positifnya itu menggugah agar TNI dibatasi organisasinya gitu loh. Institusinya saja dikatakan itu.
memang ada TNI di dunia ini yang boleh berbisnis Ya, secara institusional. Ada nggak? saya belum mengamati ya. Belum mengamati, tapi pasti ada. Oke. Kayak di Vietnam, siapa. Iya, iya. Jadi itu yang dikhawatirkan kaum reformasi. Kalau TNI berbisnis habislah kita semuanya gitu kan. Nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Tapi kalau prajurit TNI, ya kan. Sebenarnya nih menurut saya ini tidak usah. Memang kalau dilarang berbisnis ini perlu ada penjelasan. Institusi atau Ya, ada perorangan? lampiran penjelasannya bisnis itu apa gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar bisnis itu usaha juga nggak boleh, matilah kita semuanya. Bohong kalau prajurit TNI ya kan punya anak 3 bisa ngulain orang. Oh, kalau saya bisa bersaksi soal itu. Iya. Saya Sama contohnya. juga, Bang. Saya Iya. juga kan gitu kan. Saya juga. Gitu. Maka kemudian kita harus menarik problemnya itu lebih tinggi lagi. APBN kita itu paling besar itu untuk ke KL ya, Kementerian Lembaga itu kepada Kementerian Pertahanan ya. Tapi Bang, ingat minimal Bang 60% itu untuk belanja pegawai. Ada kok, ada ini nih. Kita sudah siapkan. Nah, Ini 77 73 Bang. iya, Ya, 60% lebih. yang malah tahun 2004 itu coba lihat itu. Dukungan manajemen itu 78% itu. Ya 78 triliun ya. Iya. Ya berapa persen? Iya, 60-an lebih. lebih, Iya, lebih. 60%, gitu. Sekarang anggota TNI itu ada 400 sekian ya? Iya. 430.000 ya, sekitar situ. Oh, oke, saya anggap ini sebagai sebuah catatan yang, ya saya tidak menyebutnya keluhan, tetapi ini adalah catatan kritis. Kalau menurut Pak Gatot sebenarnya, agar kemudian kita tidak perlu lagi terjebak pada perdebatan yang menurut saya ini sebenarnya tidak perlu kita bicarakan ya. Karena di kepala saya sebagai anggota keluarga TNI, ya TNI nggak boleh berbisnis apapun. Negara bertanggung jawab kepadanya. Tapi realitasnya ternyata meskipun sudah banyak anggarannya, tetap aja kurang. Menurut Anda, sebenarnya TNI itu membutuhkan berapa sih agar kemudian tidak lagi perlu perdebatan-perdebatan seperti ini atau pelibatan-pelibatan pada berbagai sektor di luar dari tupoksinya anggota TNI? Sebenarnya itu kan kita bisa diadakan penelitian kan mudah. Oke. Ya kan. TNI itu adalah suatu anggota yang dalam hal fisik terutama ya dan pemikiran juga perlu gizi yang lebih dari masyarakat umum. Oh iya. Oke. Nah kemudian untuk anak kira-kira berapa? Untuk istri kira-kira berapa? Untuk sekolah kira-kira berapa? Gitu. Tapi sebenarnya yang paling mudah adalah institusi lah yang menyiapkan itu semuanya. Iya, sebagai bagian dari negara ya. Iya. TNI. Dia kalau di luar Bang nggak mikir itu. Rumah udah disiapkan yang sangat layak, Ya. kan? Kendaraan ada, kemudian sekolah nggak pernah dia pikirin, institusi yang nyiapin semuanya, kesehatan di mana-mana ada semuanya, kemudian take home pay-nya itu memenuhi standar, gitu rata-rata, standar melebihi standar rata-rata, itu bisa diterapkan. Tetapi bagaimana Bang? Kalau rata-rata itu habis itu anggaran itu. Iya. Nah kan TNI kan menunggu selama kurang lebih 20 tahun gitu. Jadi kita melihat tidak sesederhana itu. Tapi sebenarnya kalau tidak direvisi diperjelas saja dengan peraturan Panglima TNI. Ini Pak Gatot sambil bicara begini saya terlontar ke masa lalu. Ya. Ya, sebagai saya lahir dan besar di tangsi militer ya. Bagaimana soal perumahan? Dan kemudian kita sering lihat di TV sekarang di pemberitaan bagaimana Sampai sekarang masih. iya ada banyak anggota yang tidak mendapatkan, termasuk juga dengan bagaimana perdebatan soal masih sudah pensiun masih menempati tempatnya dan terjadi keributan dan seterusnya. Sekarang abang amatinya tidak usah jauh-jauh Bang. Di wilayah Jakarta saja. Berapa prajurit TNI yang kontrak? Kontrak yang murah, jauh dari kota. Transportasinya berapa Bang? Habis jadinya.
Kita tinggal di pinggiran nih, Bekasi, Tangerang, kayak gitu, pinggiran. Kan kota-kota murah situ. Biaya hidup murah juga di situ kan gitu. Terus transportasinya, lost time-nya berapa? Satu hari bisa 3 jam dia pulang pergi, kehilangan waktu. Mana tanggung jawab negara kan gitu istilahnya. Yang di kodim-kodim abang lihat deh. Paling-paling dia untuk memotong itu, dia jadi dokter, Bang. Maksudnya? Mondok di kantor. Setiap Jumat pulang dia ke Bogor ke yang di rumah. Coba lihat gaji prajurit kita tadi. Ini ya. Prajurit 2 kelas 2 ini ya, 1 juta gaji pokok ya, katakanlah 2 juta, mungkin take home pay-nya sekitar 3 juta sekian ya. Kontrak bedeng saja Bang di sini yang berapa Bang? Sebulan 500 lah salah. Ini gaji ini sudah berapa lama, Jenderal? Ya? Bertahan sudah berapa lama ini? Ini sudah lama. Sudah tapi lama setiap prajurit kan punya kenaikan gaji. Ya Iya. nggak jauh-jauh dari situ. Iya, tapi formula ini sudah lama ya? Enggak. Tidak lama karena tahun 1980-an saya itu masih 90 gajinya Bang. 90 rupiah gitu loh. Tapi saya tepatnya kapan saya tidak tahu. Saya lulusan tahun 82, gaji saya itu 90.000 rupiah. Pada saat lulus? Iya. Ya udah terpaksa kita bahas ya. Memang kalau lihat ini ya terutama katakanlah di perkotaan Jakarta lah ya. Karena kita bicara di Jakarta sekarang, ini memang tidak cukup ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi Bang, supaya publik tahu dan presiden tahu Bang, kita sudah mengusahakan tunjangan kemahalan itu tidak sesuai di Papua sama di Ambon, Maluku. Maluku itu lebih mahal loh Bang. Kenapa dari begitu? Papua. Dipisahkan oleh laut. Oke. Di pulau-pulau itu. Jadi hitungannya salah satu kriterianya itu adalah soal pemisahan laut. Gaji di Ambon sama Papua 2 kali lipat saja masih kurang Bang. Prajurit kita yang tinggal di Pegunungan Tengah Bang, dia tidak bisa pulang. Istri nggak mungkin dibawa dari operasi, iya kan? Kemudian dia turun saja ke Jayapura, tiket musiman paling murah 1,5 juta. Pulang pergi ke Jayapura sampai sana aja sudah 3 juta. Habis 1 bulan gaji itu. Kalau dia tinggal di Makassar, tinggal di Jawa berapa? Kadang-kadang 2 tahun 3 tahun dia baru pulang, dia ngumpul-ngumpul. Oke, memang tampaknya ini sebuah problem yang sudah sering sih kita bahas ya Bang ya seperti ini. Ya, hanya kita bahas aja tidak ada solusinya. Tapi itu tadi lagi-lagi memang kita harus bikin semacam aluri ya. Ini satu problem, tapi juga berbisnis itu adalah problem yang lain. Tadi kita sudah bahas. Sebenarnya kalau dalam bahasa diskusi di kaum pergerakan itu Bang ya, yang Bang Gatot juga ada di situ, sebenarnya itu mereka tampaknya langsung mengarah pada person per person gitu loh kan. Ya bisa. Itu ya. Membacanya itu kan sudah. Iya itu dia. Jadi ada cukup banyak orang atau lembaga, terutama media yang bisa mengidentifikasi orang per orang. Kemudian dibawa problem itu atau mungkin kedongkolan itu melihat organisasi TNI-nya. Ini juga kadang-kadang menjadi bias ya. Makanya menurut saya setuju sama Bang Gatot tadi. Ya sudah, dijelaskan secara tata aturan. Ya. Setidaknya Panglima TNI membuat peraturan Panglima. Apa sih namanya itu? Ya, peraturan Panglima. Peraturan Panglima. Ya, bagaimana tata aturannya? Ya, di landasannya adalah latar belakangnya adalah landasannya adalah Undang-Undang TNI, ya kan. Kemudian dijelaskan bisnis itu apa, karena usaha itu apa, sehingga ada batasan-batasan. Tapi pada sisi itu pun Abang masih tetap mengatakan TNI tidak boleh berbisnis ya. Institusi TNI tidak boleh berbisnis. Orangnya boleh. Boleh. Berusaha ya, bukan bisnis. Berusaha. Orangnya boleh berusaha, tapi tidak berbisnis. Ya. Oke, menurut saya clear ya. Diskusi kita. Karena kalau udah berbisnis bikin perusahaan yang besar segala macam itu kan habis waktunya dia kerja dia. Lama-lama dia lupa pegang senjata. Dia kebiasaan pegang cek gitu ya. Oke. Nah, problem yang lain yang merupakan satu tarikan dengan ini tadi itu bagaimana penempatan, coba tampilkan penempatan pada lembaga-lembaga itu.
undang-undangnya mengatakan hanya 10 tempat itu tadi. Apa itu? Koordinator bidang politik dan keamanan negara. Ini revisi nih Bang. Enggak, ini yang lama ini. Enggak. Hah? Coba. Coba cari yang. Iya. Iya itu tadi Bang. Ya, hanya 10 tempat. Coba kita lihat di Hanya poin-poin kita Polkam, ya. Pertahanan, Sekmil, Intel, Sandi Negara, Iya. Lemhanas, Iya. Wantanas, Sate Rescue. Iya. Pokoknya Intel. 10 ya. Iya, itu udah, iya, iya. Nah, tapi kemudian ada itu usulan revisi adalah prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Tidak ada lagi secara disebutkan bahwa di sini. Ya. Semua lembaga kalau dianggap membutuhkan, apalagi sesuai dengan kebijakan presiden itu bisa. Maka kemudian banyak orang yang mengatakan ini terlalu jauh. Apa sikap Abang? Ya, jadi gini. Ada latar belakangnya, Pak. Oke. Ya, latar belakangnya yang pertama adalah karena selama ini termasuk saya juga sudah melanggar undang-undang Apa itu? dengan lahirnya Bakamla. Iya, oke. Nggak ada dalam undang-undang TNI kan Bakamla? Ya karena paling terakhir munculnya ya. Oke. Kemudian ada lagi Bakamla, kemudian Kementerian Kelautan itu kan. KKP. Lembaga Badan Perbatasan. Bagaimana nggak bisa TNI menjaga kedaulatan itu kan? Jadi ada lagi yang lainnya lagi yang produk-produk setelah reformasi setelahnya gitu. Ya, perkembangan sekarang ini itu kan TNI melanggar. Maka lahirlah ini kan gitu. Apabila ada organisasi baru yang memang itu domain TNI sebenarnya seperti Bakamla itu dengan kebijakan ini bisa dimasukkan sambil menunggu revisi mungkin. Tapi ini bisa jadi bias ini Jenderal. Ya, bisa bayar. Tapi juga ada latar belakangnya. Kenapa institusi negara lain juga bisa kemana-mana? Oke. Itu satu problem juga. Iya dong. Ya. Jadi melihat TNI, jangan melihat TNI, tapi lihat institusi negara. Yang Abang maksud adalah? Ya kepolisian. Oke. Terus aja kepolisian. Dia bisa di mana-mana. Kenapa TNI tidak? Sama-sama lembaga negara. Kan institusi negara, kepolisian negara loh, bukan kepolisian pemerintah kan gitu. Oke. Ya. Kita melihat yang sama dong. Sama-sama dilatih, dididik, dipersenjatai juga kan gitu organisasi. Mengapa itu bisa? Karena tidak. Itu latar belakang juga harus dipertimbangkan. Jadi publik harus melihat bukan hanya sekedar ini saja. Jangan TNI aja diuplek-uplek terus, yang lainnya dibiarkan. Dengan seperti ini. Apakah kemudian munculnya seperti ini karena latar belakang apa yang Abang katakan tadi itu ya? Latar belakang yang pertama tadi, katanya negara ini, pemerintah ini kan organisasinya berkembang berdasarkan perkembangan situasi kan, seperti membuat Bakamla, ya kan, membuat Badan Pengawas Perbatasan dan sebagainya. Di mana itu domain TNI kan gitu kan, maka dimasukkan. Kita kan sudah melanggar sebenarnya kan, maka dengan closure ini, begitu ada organisasi baru, kebijakan presiden bisa dimasukkan. Ya kan? Tetapi ini juga bisa menyangkut hal-hal yang lain yang Bang bilang tadi, kayak gitu kan. Kemana-mana para ini. Nah, sekarang kenapa TNI seperti itu? Kepolisian boleh kemana-mana. Sama-sama institusi negara. Dampaknya akan sama. Kita rasakan sekarang ini. Gitu. Itu yang sama-sama harus dilihat, ya kan. Saudara-saudara saya di DPR juga harus melihat yang sama seperti ini, gitu kan. Publik juga harus tahu seperti ini, gitu. Ya. Oke. Lagi-lagi kita dapat clue-nya ini para pemirsa, bahwa kemudian harus ada revisi atau perubahan karena memang situasi berubah. Ada muncul lembaga-lembaga lain yang tampaknya itu TNI bisa berbuat juga di situ. Oke, katakanlah kita terima itu. Tapi juga tidak bisa kemudian tak ada batasannya. Maka lebih baik memang dibunyikan di situ. Kemana saja 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira gitu ya Bang ya. Setuju ya? Ya, setuju. Tapi sama lembaga negara juga sama. Dilakukan sama. Jangan TNI di kerangkeng seperti ini, ya kan? Lembaga lain diberikan kebebasan. Ya. Negara apa ini namanya?
dalam negara nggak ada anak emas, tapi aturan lah yang menentukan. Saya menangkap pada nada protes di dalam bahasanya Pak Jenderal Gatot. Kalau boleh kita dijelasin seberapa krusial situasi itu sekarang dalam kondisi kita bernegara hari ini. Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu tanyakan kepada saya. Sudah ngerti sebenarnya Bang. Ya. Ya kan kita kan saya teringat saya bilang pemerintahan baru ini bisa gak menyelesaikan masalah ekonomi kan gitu. Saya bilang kalau pemerintah yang baru ini hanya memperbaiki ekonomi dan melihat faktor ekonomi 1000% tidak akan berhasil. Kebetulan kita ngomong tentang pemerintahan baru nih Bang. Ada banyak orang yang berharap dan termasuk saya, Pak Prabowo itu adalah seorang jenderal, mantan pimpinan TNI pada beberapa level, di mana kemudian harapan memperbaiki situasi yang ada beberapa yang tidak jelas itu kemudian dirapikan. Bahkan sebenarnya kita sudah bisa melihat gambaran besar dari pemerintahan Pak Prabowo nanti mengatakan ketika dia mengatakan gini. Situasi sebuah bangsa tidak akan membaik kalau keamanannya tidak menentu. Udah jelas kan? Artinya dia akan kemana? Maka kemudian kita berharap bahwa problem-problem ini terselesaikan. Abang juga mengharapkan hal yang sama? Ada hal yang menarik Bang. Oke. Ketika Pak Prabowo memberikan wejangan atau pengarahan kepada perwira baru yang dilantik kemarin, beliau mengatakan kamu adalah alat negara. Ya kan? Di mana dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, ya, tumpah darah, mencerdaskan dan mensejahterakan. Baru ikut serta dalam perdamaian dunia. Dari kata-kata ini, seorang mantan TNI berbicara kepada juniornya pasti tidak asal bicara, karena dia akan dituntut oleh adik-adiknya. Benar nggak seperti itu? Itu satu harapan yang baru lagi. Kemudian yang kedua, masalah keamanan. Keamanan yang dimaksud itu bukan keamanan secara harafiah, tetapi institusi keamanan tersendiri. Ya ada polisi, ada TNI situ, ada jaksa, ada hakim, ada KPA dan sebagainya. Maka saya katakan itulah yang bisa menyebabkan usaha itu bisa berjalan dengan baik. Itu ada harapan, gitu. Apalagi pendidikan. Ya. Banyak orang-orang sekarang tentara, kemudian sama-sama dengan mereka itu anak-anak muda disekolahkan loh Bang. Ya. Nah, ke luar negeri. Dan saya dalam supaya orang menilai bahwa yang saya sampaikan itu murni Bang. Pada saat pemilihan presiden kemarin saya tidak berpihak kepada siapapun juga. Oh, enggak berpihak ya? Iya. Oke. Iya kan gitu. Tetapi ketika saya gubernur akademi militer, mungkin sekarang masih Bang, itu snack atau extra fooding yang dibagikan setiap jam 10 atau jam setengah 11 tergantung jadwal pendidikan, semuanya di yayasan keluarganya Pak Prabowo. Bisa dalam bentuk telur, roti dengan susu. Sampai sekarang kalau tidak salah. Saya gubernur seperti itu. Saya tahu persis itu. Saya bicara sekarang ini sudah bukan kampanye lagi kan jadi kita punya harapan kedepannya seperti itu gitu. Yang Abang sampaikan tadi itu. Bagaimanapun juga Bang, kalau kita lihat sekarang Pak Prabowo berumur berapa? Ya berapa? 70 sekian ya? Ya, setengah hidupnya di TNI loh. Ya. Kemudian adik beliau juga pahlawan, gugur masih dalam status taruna. Adik kandungnya itu, adik kandung kakaknya saya lupa lagi, makanya Tegang. Nah, dari doktrin ini saya berharap tidak akan hilang itu, ya tidak akan hilang sebagai tentaranya itu, patriotnya itu, cinta tanah airnya itu. Cita harapan itu yang kalau Abang bertanya kepada saya seperti itu jawaban saya gitu. Topik ini
kami pikirkan betul-betul untuk kita bahas ini, Jenderal. Kenapa? Karena sebenarnya makna utama dari problem dan perdebatan soal TNI hari ini, termasuk juga soal kepolisian itu adalah ada banyak kekhawatiran orang dengan melihat apa yang terjadi hari-hari ini, di mana tampaknya upaya untuk pelibatan dua institusi yang hebat ini ke dalam politik itu sudah sangat jauh. Itu yang betul-betul sedang kita pikirkan agar kemudian tidak terjadi. Dan tadi pada saat pembukaan itu tadi saya sampaikan pernyataannya Pak Salim Said di sini. Ketika dia mengatakan, saya ulangi lagi, kelelahan demokrasi itu akan menarik dan memaksa TNI untuk kembali ke politik. Hal yang tidak kita inginkan. Saya melakukan riset nih, menemukan ini nih. Ini peristiwa di masa-masa Orde Baru, memparpolkan ABRI. Kita masih mengenal ABRI ya. Ini ada baca catatan di sini, tapi waktunya terbatas, bahwa itu yang kita hindarkan, Jenderal. Maka kita berharap orang-orang seperti Pak Gatot dan siapa lagi para pemikir TNI agar kemudian kita terus berdiskusi dan mengirimkan pesan kepada para pihak, terutama teman-teman di DPR sana, jangan terlalu menarik ini. Berbahaya sekali. Apa catatan Pak Gatot menyangkut itu? Ketika saya Kepala Staf Angkatan Darat, saya pernah kumpulkan semua jenderal. Jangan sekali-sekali kamu berpolitik praktis. Kalau saya tahu kok akan saya buat merintih. Mengapa? Kehancuran TNI itu kalau seperti itu. Bersama dengan kehancuran negara nantinya. Sekali lagi, TNI itu organisasi dari orang-orang yang dididik, dilatih, dipersenjatai di organisasi. Punya jalur yang ini. Itu begitu dia berpolitik, Bang. Ada politik TNI. Saya tanya, siapa yang nggak milih TNI? Saya mau berani nggak milih TNI? Dengan mengerahkan semua yang ada jaringan TNI sampai kemana-mana. Politik kan nggak ngakawan teman, kepentingan kan gitu. Yeah. Kita sapu aja semuanya. Di negara militer nanti. Itu banyak seperti itu. Landasan-landasan demokrasi sudah diadakan, itu selama perjalanan waktu kan biasa dievaluasi, diperbaiki, bukan menuju kemunduran, tapi harus lebih maju lagi. Ada sebab-sebabnya rakyat menarik lagi TNI. Karena lelah tadi. Bukan TNI yang mau loh. Di mana-mana rakyat yang minta loh. Kenapa TNI di belakang terus? Kenapa TNI nggak punya tanggung jawab? Kan gitu. Ditarik-tarik seperti itu. Rakyat yang lelah. Gitu. Sampai kapan TNI bisa bertahan seperti itu kan gitu. Apapun yang terjadi pasti TNI ada di belakangnya rakyat. Karena dia tentara rakyat. Dia dari rakyat. Dia pulang ke rumah ketemu sama rakyat. Mendengar semua keluhan-keluhan rakyat. Gitu. Tapi kalau elitnya ternyata memilih bersikap berbeda, itu lain cerita loh Bang. Berbeda gimana? Katakanlah misalnya ya. Memilih untuk terlalu berada dekat dengan kekuasaan atas alasan tertentu ya, itu bisa berisiko. Sekarang ini kan gini, ketika pelacuran dibuka kan gitu, ada dua, mau jadi pelacur atau melacur, maaf agak kasar, pelacur politik saya bilang gitu. Ya kan, ketika dilihat organisasi, saya profesional. Track record saya bagus, pendidikan saya bagus. Saya tidak menempati jabatan. Yang menempati jabatan orang-orang, Bang di TNI itu kita bisa menilai semuanya Bang. Kreditnya mereka itu kita bisa nilai semuanya. Mereka menempati jabatan, merit system tidak dilakukan. Bertanya dong, kenapa dia bisa menempati itu? Apa salah gua? Ya kan, saya nggak punya salah kalau dia tiba-tiba orang bermasalah bisa jabat, apalagi orang bermasalah bisa menjabat jabatan prestisius. Oh ternyata dia dekat dengan ini, dia dekat dengan partai, dia dapat pengusaha. Saya berbondong-bondong ke sana. Akhirnya TNI dipimpin oleh orang-orang
yang tidak menggunakan merit system yang benar dan tidak profesional. Ikut sama-sama hancur. Ini catatan bagus ya. Ibu Jaleswari Pramuda Wardani, seorang peneliti dari LIPI yang kemudian di BKO-kan di KSP dan sudah mundur, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 200-an TNI dari berbagai pangkat sampai bintang 3 bahkan yang non-job. Oke. Kalau kemudian revisi tadi itu berlaku, di mana katakanlah usia ditambah, itu akan semakin memukul situasi itu. Apa catatan Pak Gatot menyangkut itu? Jadi gini, sebenarnya kenapa terjadi non-job yang banyak? Itu ketika undang-undang itu berlaku. Sebelumnya TNI memerlukan prajurit yang sangat banyak, perwira juga sangat banyak. Ada ketua, ada DPR di daerah DPRD, ya kan? Tingkat 1 DPR. Itu kan memerlukan banyak. Di tiap-tiap, kan dulu TNI boleh ada fraksi TNI kan? Fraksi ABRI. Fraksi ABRI kan gitu kan. Nah, jadi memerlukan. Ketika kekurangan dimasukkan banyak-banyak. Undang-undang itu ada. Kita belum selesai itu menganukan ini. Nah, kemudian yang 60 tahun itu sebenarnya saya dulu pernah mengusulkan, tetapi jabatan fungsional tertentu. Contoh Bang, seorang dokter ya, sub spesialis itu rata-rata berumur sekitar 50-an Bang. Ketika dia sampai 58, ya kan, yang bersyukur adalah rumah sakit umum. Dia mendapatkan orang-orang profesional bekerja sana karena ada pensiun. Dia punya kebebasan. Di rumah sakit itu tidak, gitu loh. Ahli-ahli nuklir yang lengkap, sub di analisa biologi dan sebagainya. Tentara kan punya itu. Nah itu sebenarnya. Tetapi kalau untuk sampai 60, Presiden punya kebijakan kok, Panglima TNI kan gitu. Tambahan 1 tahun, tambah lagi 1-2 kali, 58, 60 dong. Untuk jabatan tertentu. Untuk jabatan tertentu. Okay. Nah sekarang sekarang ini ke 60 Bang. Sekarang aja saya masih belum dapat datanya. Ada berapa kira-kira perwira tinggi TNI yang sama saya kayak non-job. Itu ratusan kan gabungan Bang. TNI itu yang non-job saya yakin sekarang 50 orang lebih perwira tingginya. Perwira tinggi. Iya, belum yang namanya kolonel. Bayangin Bang, dia sudah sesko TNI, ya. Tapi dia nggak punya jabatan. Perwira baik loh itu, terpilih loh itu. Sedangkan bukan masalah materinya, tapi seseorang yang dia tidak dicari, apel tidak dicari kayak gitu. Tapi dia harus datang, nggak tahu kerjanya apa. Bahkan tidak ada kursi. Kursi pun nggak ada, nggak cukup kursinya. Ketika saya kasat itu, saya datang ke lantai 7 di belakang kasat, saya itu, aduh, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin ruang jabatannya memang yang pas. Walaupun sekarang ditambahlah Komgapwil dan sebagainya, tetap saja masih tidak mulai. Kalau ditambah 2 tahun kan gitu. Jadi orang-orang yang seperti yang saya bilang tadi Bang, dia masih nunggu lagi. Mungkin dia masih nunggu 8 tahun. Ya tinggal 6 tahun, 8 tahun lagi. Di negara-negara lain Bang, orang tidak sampai menghabiskan waktu itu. Saya seorang profesional, saya sebagai prajurit, saya S2 bahkan S3. Dengan pengalaman ini, lainnya mengincar, keluar bisa dapatkan jabatan-jabatan di perusahaan dan sebagainya, ya kan? Itu dengan TKP yang lebih. Dan saya lihat, saya nggak sampai sana keluar saya. Di sini belum seperti itu. Gitu. Jadi saya sedikit pesimis bahwa jabatan sampai 60 tahun kalau diratakan semuanya itu banyak prajurit yang profesional, dia menunggu lagi lama lagi itu penambah jabatan karena ruang jabatannya nggak bertambah.
Berarti kan nunggu tambah 2 tahun dong. Yang jabatan ini masih ada 2 tahun lagi. Iya. Dia jabat sini masih 2 tahun lagi. Terus kapan ini yang kalau yang istilahnya jabatan-jabatan ini dipenuhi oleh orang itu. Ini yang perlu dipertimbangkan benar-benar. Tidak tahu perkembangan yang lain atau belakangnya apa ya, tapi berdasarkan data itulah harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Memang kalau melihat dalam kondisi sekarang ini 58 itu masih muda kan gitu. Ya, kan di dunia itu tentara Brasil yang paling tua ya. Brasil bisa sampai berusia 70 tahun. Setelah itu Italia itu sekitar 67 tahun. Kita itu di Indonesia itu termasuk yang muda ya. Memang paling muda itu adalah ya, Jepang 57 tahun. Di ASEAN saja itu kita termasuk paling usia tentaranya pensiun itu yang muda, 58 tahun. Filipina yang paling muda, 57 tahun. Yang lainnya itu 60 sampai 61 tahun. Itu adalah satu hal. Tapi yang tadi Abang bilang itu yang harus kita pikirkan ya. Jabatan tidak bertambah, pasokan itu bertambah. Maka Seperti kemudian di Singapura. Abang lihat bukan 60 tahun. Berapa jumlah prajurit Singapura ya kan yang sampai 60 tahun dia pensiun. Sangat langka, Bang. kenapa begitu? Ya dia alih profesi. Begitu dia lihat, saya ngomong sana, saya bisa nanya sekarang, siapa kepala staf angkatan darat yang akan datang? Dia udah nunjuk dia, terbuka udah tahu. Lah orang yang kepengen jadi kepala staf angkatan darat nggak bisa, dia keluar. Di perusahaan-perusahaan BUMN semuanya. Apa organisasi telah memungkinkan prajurit itu mengidentifikasi posisi dan peluangnya ya? Oke. Karena merit systemnya berjalan dengan benar. Di sini siapa ya nggak tahu dia, kayak gitu. Sebenarnya kita sudah punya merit system yang benar-benar. Jadi ketika orang mengatakan, oh saya nggak punya nama, saya punya merit system. Dipotong saya, ini masih orangnya Gatot, bukan orangnya Gatot. Karena sejak dia lulusan Taruna 20% kita ambil, ya kan? Kita kasih tour of duty, tour of area, diseleksi lagi, sekolahkan lagi sampai dengan kolonel. Jadi kita nggak pusing. Waktu Abang sebagai Panglima atau Kasat itu merit system jalan nggak? Jalan. Ketika orang menanyakan waktu itu, contohnya apa? Kepala Badan Siber Nasional, Siburan, Siburan 86. Waktu itu saya jadikan dia bintang 3. Okay. Ada yang protes, Pak gini, oke. Sekarang kamu cek berdasarkan penugasan segala macam. Sarankan kepada saya. Besok akan saya ganti kalau ada yang lebih dari dia. Angkatannya dia sendiri tuh. Maaf Pak, gitu dong kalau kamu lihat, saya bilang gitu. Jadi menempatkan jabatan itu kita terbuka. Iya. Dan itu melalui tahapan. Ya, enggak, maksud saya itu kenapa sampai saya bertanya begini, saya sedang mencoba mengidentifikasi bahwa secara organisasional merit system itu sudah jalan di sana. Bahwa kemudian ternyata terjadi seperti yang Abang bilang tadi, menguatkan Mbak Dani sampai ratusan orang itu berarti memang ada problem yang harus kita cari jalan keluarnya ya. Betul. Nah, pada bagian itu saya mau bertanya pada bagian akhir Bang dari diskusi kita yang tidak pernah melelahkan dan tidak menyenangkan kalau sama Bang Gatot itu bicara. Posisi TNI di hadapan kekuasaan. Dalam hal ini adalah pemerintahan Pak Jokowi. Ada orang yang mengatakan bahwa tampaknya Pak Jokowi itu berhasil tanda petik mengkanalisasi seluruh area perpolitikan termasuk pada wilayah yang sangat berisiko bernama TNI Polri. Bahasa ini mungkin terlalu bersayap, tapi saya yakin Bang Gatot jauh lebih memahami maksud saya. Apa catatan Abang menyangkut itu? Jadi boleh dilihat seperti itu. Tetapi prajurit TNI itu punya sumpah prajurit. Oke. Ya. Satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya kan. Nah, yang satu ini Bang nggak bisa diutik-utik.
Walaupun ada klausul taat kepada atasan, tidak membantah perintah keputusan. Tapi apabila atasan itu melanggar hukum, TNI boleh melawan atasan itu, bahkan membunuhnya boleh. Kalau dia melanggar yang paling atas, Bang. Ya. Pimpinan mengajak untuk melakukan sesuatu yang melanggar Pancasila. Ada kok peristiwa itu. Gitu loh. Di masa lalu ya. Iya, ada. Jadi sekarang ini bolehlah berpikiran seperti itu. Tapi doktrin TNI itu sudah mengakar. Tetapi kalau orang-orang itu tidak profesional, bisa dipegang, tetapi dia tidak punya akar pasti. Saya ulangi, kalau orang-orang tidak profesional, dia menempati jabatan di situ, dia pasti tidak mengakar. Bisa dipengaruhi, tapi dia tidak bisa mengendalikan TNI. TNI bukan institusi yang bisa oleh pimpinan dibelokkan untuk melanggar sumpahnya, karena sumpahnya itu seperti saya ini masih punya utang sumpah. Yang pertama, karena pada saat saya disumpah bukan mengatakan saya Letnan Gatot Nurmantio, bersediakah saudara-saudara bersumpah, bersedia berdasarkan apa agama Islam. Saya demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang 4 lainnya itu udah nggak berguna bagi saya. Karena saya, tapi itu masih itu. Jadi ketika saya bicara kita itu, saya nggak pernah pusing saya yang melaksanakan sumpah saya. Nggak bisa omong kosong. Oh, saya sudah megang Panglima TNI, sudah megang ini, pasti dahulu saya. Kalau menyimpang nggak bakalan, Bang. Dia akan berpikir jabatan saya tinggal 3 tahun 4 tahun, saya disuruh seperti ini. Bagaimana cita anak cucu saya? Itu kalau dia tidak beragama. Kalau dia beragama, bagaimana pertanggungjawaban saya kelak hari? Yakinlah sama TNI tidak semudah itu untuk dipegang. Abang masih berkomunikasi dengan junior-juniornya Abang di internal? Masih. Masih. Walaupun saya tidak terlalu intens, tidak terlalu sering. Karena saya takut orang-orang ini cap plat G. Apa itu? Plat Gatot. Karyanya bisa mandek. Gitu. Hah? Fakta ini. Itulah yang katakan bahwa dalam aturan itu, ya kan, Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI hak kewenangan prerogatif Presiden. Di bawah itu adalah Panglima TNI. Pertanyaannya, masihkah itu berlaku? Menurut Abang? Saya tanya sama Abang, kok nanya masalah lagi. Ya kan, saya kan Abang narasumber. Saya masih di luar sekarang gitu. Pak Jenderal, makasih banyak ya. Ya. Selalu menyenangkan bicara dengan Anda itu, karena ya begini-begini ya besar di tangsi militer juga kita. Tapi apapun namanya, ABRI harus, maksud saya adalah TNI, harus kita bawa dan kokohkan pada pondasi yang sebenarnya. Ya, jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang nasional yang profesional itu harus benar-benar ada kalau bangsa ini ingin selamat, karena benteng terakhir itu dari TNI. Saya itu masih usia 5 tahun, udah diajarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu di rumah saya itu bersama dengan adik lelaki saya itu. Jadi memang sangat kuat sekali. Nah, karena itulah kemudian kenapa kita harus terus bercakap-cakap menyangkut ini, sebab tampaknya zaman berubah, TNI harus kita situasikan mengikuti perkembangan. Jangan kemudian kita meminta TNI modern tetapi kita cegat dia untuk tidak mengikuti perkembangan. Tapi perkembangan seperti apa seharusnya, bagaimana prosesnya, itulah yang harus kita kawal bersama. Salah satunya melalui dengan forum-forum seperti ini. Bang Gatot, sekali lagi terima kasih. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Kasat dan mantan Panglima TNI. Seperti yang saya sampaikan tadi, zaman berubah. Harus kita kondisikan TNI juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi dengan cara bagaimana, itu yang harus kita diskusikan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.